Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Brewo. Ya, senang banget ketemu lagi hari ini. Mas Brewo mau ngajak kalian untuk buat pesanan. Alhamdulillah ini ada pesanan 80 box nasi box ukuran 20 ya. Ini kebetulan nanti kita akan kirim ke panti asuhan sesuai dengan request orang yang pesen ya. Jadi buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, oke langsung aja. Pertama kita akan rebus dulu, ini ada ati ampela. Karena nanti kan salah satunya menunya ada sambal goreng kentang ati ampela. Ini Mas Bri pakai ati ampela ayam. Direbus sampai mateng ya, jangan lupa kasih salam supaya menghilangkan bau itunya, bau nggak sedapnya. Kemudian ini Mas Bri juga rebus cabai, cabai merah dan cabai rawit. Nanti kita pakai untuk sambal goreng kentangnya juga. Kemudian ini ada 3 kg kentang. 3 kg kentang itu kalau misalnya kalian mau pilih ya, pilih yang besar-besar karena kan nanti pengaruh juga ke isiannya ya. Kalau misalnya kalian dapat yang ukuran kecil dari 3 kg itu, nanti kalau kalian buang kulitnya bisa jadi cuma 2,5 kilo atau kurang bahkan. Jadi tipsnya pilih kentang yang ukurannya besar. Oke. Ini kita akan goreng sampai berkulit ya. Yang nggak usah terlalu garing nggak apa-apa. Yang penting dia itu nanti fungsinya supaya pada waktu kita olah itu dia nggak hancur ya. Jadi kita goreng sampai berkulit seperti ini, lalu kita angkat. Nah ini sisa untuk sisa gorengannya kentang kita pakai untuk goreng ayamnya. Jadi kita harus efisiensi juga. Ini kita goreng ayam, kita goreng sampai matang ya, sampai bagian dalamnya itu tidak berdarah gitu. Yang pasti kalau udah berwarna kuning kecoklatan gitu boleh kalian balik. Ini totalnya Mas Bri pakai sekitar 11 kilo ayam. 1 kilonya Mas Bri potong jadi 8. Jadi totalnya itu ada 88 ayam. Yang 8 tuh spelling ya, kalau misalnya ada yang rusak atau terlalu kecil gitu, sisa bisa buat makan sendiri. Ini untuk bumbu marinate-nya, marinasinya ya, ada kecap Inggris, saus tiram, kecap asin, dan kecap manis. Ini jangan di skip ya, karena kalau untuk ayam mentega itu biasanya tuh yang salah satu ciri khasnya di kecap Inggrisnya ya. Ini kalian bisa aduk merata dan dimarinasi kurang lebih sekitar 1 jam, ditutup gitu supaya dia ngeresep. Dan sisa gorengan ayam tadi ini kita pakai untuk goreng ati amplanya yang udah direbus tadi ya. Jangan lupa ditutup kalau goreng ati ampla supaya tidak muncrat-muncrat gitu minyaknya. Ya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan ukuran kentangnya tadi. Nah, ini kita akan buat sambal goreng kentangnya. Ini cabai yang udah kita rebus tadi di awal, kita blender dengan air. Jadi Mas Bre masukin minyaknya nanti kalau misalnya ini udah menyusut kadar airnya, baru nanti kita akan masukkan minyaknya. Kemudian ini kita tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, dan juga kemiri yang disangrai. Kemiri itu harus disangrai ya supaya nggak bau langu. Kemiri, ketumbar kayak gitu tuh kalau misalnya kalian masakan Jawa tuh harus disangrai gitu ya. Nah kemudian kita tambahkan di sini bumbu rempahnya, ada laos, kemudian salam, dan juga daun jeruk. Masuk kayak gini. Ini kita akan masak sampai airnya ini, kan kita blender dengan air ya, sampai kadar airnya itu habis menyusut gitu. Setelah itu baru kita masukkan minyak. Ini minyaknya sekitar 300 ml gitu, lumayan banyak ya pengen jadiin sambalnya ini. Ini kita akan masak sampai mateng. Taunya mateng itu minyaknya tuh udah keluar lagi. Jadi kalau pas kita campurin minyak tadi kan otomatis dia ngeblend dengan sambalnya ya. Ditungguin, diaduk-aduk sesekali gitu sampai minyaknya keluar lagi, itu tandanya dia udah mateng dan baunya juga udah nggak langu. Kalau misalnya udah kalian pastikan mateng ya, bumbunya kalian masukkan itu tadi apa, gula jawa, kemudian ini kita tambah seasoning, ada garam 2 sendok makan. Kemudian kalau misalnya kalian suka boleh tambahkan kaldu bubuk atau penyedap, itu sesuai selera aja. Nah kemudian kita masukkan pertama ati ampela yang udah kita potong-potong, kita masukkan, diaduk-aduk
Next, lalu kita masukkan kentangnya ya. Jadi total komposisi ini perlu diperhatikan karena satu porsi nanti biasanya Mas Bri itu kasih sekitar 60 gram sambal goreng anti kentangnya itu kan satu porsi. Kan kita taruh di mika-mika kecil-kecil, di mika ya, mika sekat-sekat itu. Biasanya satu porsi sekitar 60 gram, 50 sampai 60 gram. Kalau terlalu banyak juga nggak cukup soalnya. Sekitar itu. Jadi komposisi kentang sama ampela ati juga harus diperhatikan. Kemudian ini Mas Bri tambahkan santan. Santannya ini Mas Bri pakai santan instan yang kecil itu, Mas Bri tambahin air 300 ml. Sebenarnya nggak dikasih santan juga nggak apa-apa karena udah gurih dari mirinya. Cuma kalau misalkan kasih santan tuh malah tambah enak gitu. Ini kita masak sampai tanek ya. Sesekali diaduk, nunggu sekitar 5 menit gitu. Nggak usah sering-sering, takutnya nanti malah hancur itu kentangnya. Jadi totalnya tadi per itu ya, per porsi 60 gram, 50 sampai 60 gram. Kalian boleh timbang. Jadi kalau 50-60 gram itu sekitar 2 sendok makan. Nah, 2 sendok makan munjung itu. Jadi pastikan komposisi kentang sama ati ampela itu sama cabenya itu kalian hitung ya supaya nggak salah. Selanjutnya kita siapkan di sini untuk buat ayam menteganya ya. Ada bawang bombay 250 gram, kalian iris tipis-tipis, kemudian masukkan. Kemudian bawang putih yang dicincang. Bombay masuk dulu, setelah itu bawang putih. Nanti kita akan masak sampai dia berbau harum. Kalau udah berbau harum, kita masukkan saus-sausannya ya. Jadi saus-sausan tadi, saus, kecap segala macam itu udah kita siapkan dulu supaya lebih mudah pada waktu kita ngolah. Ini untuk komposisi 80 porsi ya. Kamu boleh dilihat di sini ada kecap Inggris, saus tiram, kecap asin, kecap manis ya, sama lada bubuk. Udah Mas jadiin satu. Kalau misalnya kalian mau buat porsi separuhnya atau 40 porsi atau 30 porsi itu tinggal kalian sesuaikan aja komposisinya. Kayak gini. Kemudian nanti kita juga tambahkan mentega. Ada alternatif kalau misalnya mentega itu terlalu mahal, kalian boleh pakai BOS. BOS itu namanya butter oil substitute, itu atau pengganti mentega. Itu biasanya seperempat itu Mas Bri beli sekitar 15 sampai 17 ribuan. Nah kayak gini. Beda dengan margarin ya. Kalau margarin itu kan dia ada asin-asinnya. Dia kalau margarin itu kan dari minyak protein dari itu ya, dari tumbuh-tumbuhan. Nah berarti kalau mentega itu kan dari hewan. Cuma kalau misalnya kalian mau pakai margarin juga nggak masalah, cuma disesuaikan aja untuk pemakaian kecap asinnya karena kan margarin itu kan asin. Kalau BOS atau mentega itu kan nggak mengandung asin, itu hanya untuk dapetin bau wanginya aja gitu. Jadi perlu diperhatikan tadi ya, pemakaian mentega atau margarin itu beda. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan ini ayam yang udah kita marinate tadi. Pada dasarnya ayam ini udah matang ya, udah matang. Kemudian kita udah marinasi dengan bumbu, tinggal kita campurkan aja dengan bumbu yang ada di sini. Kita aduk sesekali. Paling sekitar 10 sampai 15 menit, dan jangan lupa bagian bawahnya itu diaduk. Mas Bri lebih prefer ngaduknya pakai kayak adukan kayu gitu ya, supaya dia nggak merusak tekstur dari ayamnya. Jangan lupa diaduk sesekali aja. Oke. Sekitar 10 sampai 15 menit itu dia udah oke. Kalau misalnya kalian mau angkat ya, kalian tinggal tambahkan minyak wijen. Jadi pemakaian minyak wijen tuh terakhir aja. Dan minyak wijen kalau misalnya dimasak itu nanti dia malah aromanya bakal hilang. Jadi penambahan minyak wijen tuh saat-saat terakhir pada waktu masakan mau dimatikan gitu. Oke, ayam udah selesai. Ini Mas Bri bakal goreng tahu bakso. Paketannya itu ada tahu baksonya. Jadi kita akan gorengnya dengan ini, dengan telur ya, telur kocok lepas. Tahu baksonya tuh pilih yang besar-besar. Ini satu bijinya tuh Mas Bri beli sekitar 1.600-an. Kalau ngecer mungkin sekitar 2000 sampai 2500 karena ini ukuran besar. Alternatifnya ya, kalau misalnya kalian mau pakai pengganti tahu bakso, kalian boleh ganti dengan telur gitu. Telurnya bisa kalian bacem. Cuma kan tadi kan ayam saus menteganya juga nggak pedes. Jadi ini Mas Bri tambahin ini aja untuk pelengkapnya. Karena telur tahu bakso ini pasti kan
anak kecil sampai orang tua tuh pasti seneng gitu. Kebetulan panti asuhannya itu kebanyakan isinya anak-anak kecil sama remaja, jadi ini kita sesuaikan aja untuk menunya ya. Oke, kemudian ini kita akan sangrai wijen. Wijennya nanti fungsinya untuk kita taburkan di ayam menteganya ya. Disangrai jangan lupa kalau nyangrai wijen itu apinya api sedang aja, nggak usah api besar. Diaduk-aduk, kalau dia udah baunya udah harum gitu langsung kalian matikan. Jangan terlalu coklat, kalau coklat ini malah gosong. Dan ini kita siapkan juga brokoli sama kembang kol udah Mas petikin, kemudian direndam di air garam supaya apa? Supaya ulat-ulatnya pada keluar. Jadi kalian gampang bersihnya. Setelah itu kalian bilas. Ya kita buat ini tahu gila. Capcay. Capcay ya. Ini ada bawang bombay 150 gram diiris-iris gitu, kemudian kita tambahkan bawang putih. Ini menunya agak-agak sama ya, apa namanya, bumbu-bumbunya ya, bawang putih sama bawang bombay untuk ayam dan ini capcaynya. Jadi ini kita ke arah Chinese gitu. Kita masak sampai berbau harum. Setelah itu kita masukkan wortel ya. Ini wortel 2 kg, potong-potong sesuai selera. Ini sama dengan hitungan itu ya, hitungan tadi sambal goreng kentang atinya itu satu porsi ini juga Mas dikasih sekitar 60 gram. Jadi komposisi wortel ini Mas tambahin air supaya cepat matang ya. Ini kita buat setengah matang. Jadi komposisi wortel, brokoli sama apa kembang kol, plus nanti Mas ditambahkan ini ada bakso ikan. Ini bakso ikan 1 kilo dipotong jadi 4. Itu nanti komposisi beratnya tuh harus kalian sesuaikan, karena nanti kan kita mau kasih proporsinya tuh 60 gram. Jadi udah harus kita hitung ya, ini wortel 2000, bakso ikan 1000, brokoli 1000, kembang kol 1000, total beratnya tuh jadi 5000, proporsinya tuh jadi 60. Untuk brokoli sama kembang kol tuh kan kita tadi belinya 1,5 kilo ya. 1,5 kilo kan kalau dipotong-potong tuh paling jadi nyisanya sekitar 1000 gram, kurang lebih 1000 gram lah. Jadi kita belinya 1,5 kilo, nanti jadi sekitar 1000 gram gitu ya. Tinggal tambah-tambahin aja nih, ada kecap ikan, kemudian jangan lupa kasih saus tiram, kasih garam, gula. Tinggal kalian aduk-aduk. Kalau untuk masak capcay itu untuk sayurannya tuh jangan terlalu layu ya, karena kan pada waktu kita angkat nanti kan dia masih panas, supaya dia masih tetap fresh gitu ya. Ini masih tambahan lada bubuk, jadi masih ada keres-keresnya. Kalau capcay itu terlalu layu nanti malah nggak enak soalnya ya. Kalian bisa cek. Ini masih ditambahin sedikit kaldu bubuk atau penyedap, itu sesuai selera aja. Dan terakhir itu tinggal kita masukkan brokoli. Jadi brokoli itu dimasukkan terakhir karena brokoli itu lebih cepat matang dibanding sayuran yang lainnya ya. Kayak gini. Pokoknya kalian pastikan aja ya, diambil gitu ya. Kalau misalnya dia udah agak layu dikit langsung kalian matikan, udah selesai gitu. Jadi terakhir Mas ditambahkan maizena. Maizena itu Mas kasih sekitar 4 sendok makan, tapi dilarutkan dulu dengan air ya. Kemudian tinggal kita masukkan supaya untuk jadi pengentalnya. Oke, udah selesai semuanya, tinggal kita akan tata ya. Ini Mas Bri pakai kardus ukuran 20. Mika isiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sekat ya. Pertama kita akan tata dulu ini tahu baksonya. Kemudian kita tambahkan tadi sambal goreng kentang atinya. Sambal goreng kentang ati masuk, kemudian capcaynya masuk. Supaya nggak belepotan ya, kalian harus pastikan dimasukkan dulu. Setelah itu baru nanti terakhir tuh nasi. Kemudian ini kita kasih selada sama ayamnya. Kalau misalnya ada kuahnya ya, kuah dari saus menteganya tadi, kalian tambahkan karena ini sedap kuahnya.
kemudian kasih taburan wijen yang udah kita sangrai. Kemudian terakhir tinggal kita tata nasinya. Nasi boleh kalian kasih daun, boleh kalian kasih kertas nasi itu, atau kalau misal kalian kayak Mas Bri gini, Mas Bri kasih kertas minyak ya, supaya dia nggak kering. Jadi nasi itu harus dibungkus, entah itu pakai daun, kertas minyak, atau kertas nasi. Kalau mau lebih aman pakai kertas nasi, kalau kertas nasi itu bisa tahan lama. Kemudian ini Mas Bri kasih berambang goreng di atasnya supaya wangi baunya. Kayak gini. Tinggal kita kasih tutup. Ini Mas Bri kasih layer tutup gitu. Kalau misalnya ada sebagian ngasih renda-renda itu juga, kalau misalnya kalian suka boleh, atau dikasih tulisan juga nggak apa-apa. Kemudian kita tata ini sendoknya. Paketannya ini juga termasuk kerupuk bawang udang gitu. Kalau kalian mau tahu berapa harga jualnya ya, estimasinya itu kalian bisa langsung cek di deskripsi. Di deskripsi itu kalian klik aja di bagian bawah video itu kan ada judulnya, kalian klik aja di bawah itu, nanti kan bisa keluar deskripsinya. Paling bawah itu nanti ada estimasi harga, budget, sama perkiraan harga jualnya tuh kisarannya berapa gitu. Oke ya, tinggal ditutup. Udah selesai semuanya. Kalau untuk buah ini Mas Bri kasih semangka, Mas Bri kasih di plastik OPP gitu. Boleh semangka, boleh pisang. Biasanya pilihannya sih kalau nggak semangka, pisang, jeruk kayak gitu. Atau kalau enggak, misalnya mereka mau di set yang lain kayak puding itu juga bisa. Cuman itu nanti harganya beda. Ya, tinggal ditutup ini aja. Ini perkiraan pengiriman jam 4. Mas Bri mulai ngerjain semuanya itu dari pagi. Ini kan karena masak sendiri ya. Dari pagi itu jam berapa ya? Tadi jam 6-an. Jam 6 selesai itu sekitar jam 12-an. Ya, ini tampilan akhirnya. Semoga bisa sedikit membantu, apalagi buat kalian yang baru aja newbie atau baru di dunia catering. Semoga ini bisa memberikan referensi buat kalian. Siapa tahu kalian punya ide atau butuh ide untuk nasi-nasi box seperti ini. Dan buat kalian baru juga gabung ke channel Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, kasih like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan. Akhir kata, Mas Bri ucapin banyak terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.